Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ankum fid darain amin fi kitabi maqasid halakati ta'lim wa wasailiha ila qawlihi iltizamus sukut indal adhan wal istighal bi ijabatih. Yang kesembilan, mengulang satu nomor. Yang kesembilan daripada wasail, perantara tujuan untuk mencapai tujuan yang pertama, yaitu iltizamus sukut indal adhan. Selalu mewajibkan diam indal adzan, saat adzan, wal istighal bi ijabatih, serta sibuk untuk menjawabnya. Sebagaimana di dalam kitab fikih, adzan itu disunahkan bagi orang yang memiliki suara yang tinggi, lantang, bukan orang yang memiliki suara rendah. Karena azan itu fungsinya pengumuman. Lah kalau pengumuman itu suaranya pelan, nggak ada yang dengar. Lah yang untung kalau itu dibahas di dalam bab lukoto, barang temuan, yang untung yang nemu. Kenapa? Ya sudah saya umumkan tapi nggak ada yang ngomong kalau punyanya dia. Ya, semua orang nggak ngomong kalau itu punyanya saya atau punyanya orang itu, orang ini. Kenapa? Nggak ada yang dengar. Kan kalau kita menemukan barang itu berharga, sekiranya dicari sama pemiliknya, kalau kita mengambilnya, apalagi ingin memilikinya, itu wajib mengumumkan. Mengumumkan pertama di tempat kita menemukan, kemudian di tempat-tempat umum seperti masjid, ya, pasar dan semisalnya. Lah kalau pengumumannya, siapa yang barangnya hilang? Siapa yang kehilangan barang? Ada yang dengar kira-kira? Nggak ada. Ya kalau sudah seperti itu, berarti punya saya ini, dikantongi. Enggak, pengumuman itu suaranya yang keras. Sekiranya orang yang tadi ngobrol bisa diem mendengarkan pengumuman tersebut, berhenti mendengarkan pengumuman. Seperti itu azan. Kalau yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang tidur nggak bangun, yang sedang ngobrol nggak akan berhenti. Kenapa? Dia akan terus ngobrol. Kenapa? Nggak dengar. Tapi kalau yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, suaranya keras, yang ngobrol dengar berhenti. Kenapa? Dengar. Yang tidur kaget bisa bangun. Insya Allah kalau adzannya banter, kagetnya tidak sampai jantungan. Tapi kalau diteriaki maling atau semisalnya,
Lah ini jantungan bisa mati. Nah, kalau kita punya teman tidur, adzan yang keras, nggak mungkin dia jantungan mati, nggak mungkin. Suaranya harus keras, Allahu Akbar, karena pengumuman bahwa sudah masuk waktunya sholat. Lah, di antara keutamaan keistimewaannya harus suaranya yang lantang agar membuat orang yang nggak dengar, yang membuat orang berbicara itu diam. Lah bukan hanya diam, supaya dia juga bisa menjawab sebagaimana apa yang ia dengarkan daripada azan. Sehingga dimakruhkan kalau azan itu suaranya atau azan itu terlalu lama. Mentang-mentang suaranya enak, kemudian azannya 5 menit sampai 10 menit. Allahu Akbar, Allah. Ini perjalanan dari Probolinggo sampai Besuki. Allahu Akbar. Ini yang misalnya di pasar, masjid dekat pasar, orang yang sedang berdagang mau berhenti menjawab azan, males. Kenapa? Karena terlalu panjang, karena itu makruh. Azan terlalu panjang, makruh. Azan itu tidak usah panjang-panjang, walaupun suaranya enak. Kalau mau panjang, ya latihan azan aja. Atau azan sendiri di rumahnya. Sekiranya nggak ada yang dengar, wes dia sendiri yang dengar. Suaranya singkat. Makanya kalau kita kalau di Hadramut itu, azan itu nggak panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segitu toh. Kalau qomat lebih cepat. Lah kenapa? Pengumuman. Pengumuman yang penting orang dengar bahwa ini sudah masuknya waktu sholat. Dan juga supaya mereka sibuk menjawab, bukan hanya mendengar, tapi sibuk menjawab. Lah kalau orang mendengarkan azan kemudian dia menjawab, ini dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bila dilanjut dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, itu wajib harus pasti mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Sekarang kita ngejar syafaat. Mengharap syafaat, menginginkan syafaat. Tapi kalau sesuatu yang membuat kita bisa mendapatkan syafaat kita buang, enggak kita dekati, dari mana kita bisa mendapatkan syafaat? Nabi menyatakan apa? Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat. Di setiap waktu Allah itu menurunkan pemberiannya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah fata'aradulaha. Menadahlah. Berusaha dekati. Berusaha gapai. Lah menggapainya seperti syafaat Nabi. Apa yang bisa membuat kita mendapatkan syafaat Nabi? Mendengarkan azan, menjawabnya. Ya, dengarkan azan, jawab. Oh, apalagi sholawat. Berarti ketika ada disebut nama Rasulullah, sifatnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, sholawat. Kalau ingin mendapatkan syafaatnya Nabi. Lah, karena itu di sini perantara yang ke-10, yang ke-9 itu mendengarkan serta menjawabnya apa? Untuk mendapatkan syafaatnya Nabi, karena itu termasuk menumbuhkan pengagungan dalam agama, karena azan itu termasuk syiar. Ada yang mengatakan itu fardu kifayah, ada yang mengatakan ada yang mengatakan sunnah kifayah. Ada yang mengatakan sunnah kifayah. Kemudian yang ke-10, intiqad isti'malil haqaib asyanat allati tuhmal fiha al-kutub khalfad dhahr. Menghindarkan memakai tas dan semisalnya yang dibawa di dalam tas itu kitab-kitab di belakang punggung. Ini kalau untuk anak pondok mungkin nggak ada, jarang. Yang ada itu biasanya anak madrasah TPQ.
Ada yang mereka berangkat ke TPQ membawa apa? Tas ransel, seperti sekolah. Di dalam tasnya ada apa? Ada mungkin kitab Iqra atau Qiraati atau Yambu'an dan semisalnya. Ditaruh mana sama mereka? Di belakang punggung. Lah ini tidak semestinya. Jadi kalau kita membawa kitab, mau bepergian atau mau belajar, itu jangan meletakkan kitab di belakang punggung, di dalam tas atau semisalnya. Kenapa? Itu termasuk tidak mengagungkan, tidak memuliakan. Contoh gini, seorang kiai, kita menginginkan keberkahannya. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu kita melakukan kekurang ajaran. Nah kira-kira dapat nggak berkah? Nggak dapat. Kita kepingin keberkahnya, tapi kita melakukan kekurangan ajaran, nggak dapat. Seperti contohnya gini, ada tamu misalnya kiai besar, datang. Biasanya kan orang apa? Berebutan untuk salaman. Lah rebutan untuk salaman ini akhirnya apa? Mengganggu si kiai tersebut. Karena itu akhirnya keberkahan nggak dia dapatkan. Tapi kalau dia nggak rebutan salaman, dapat berkahnya. Rebutan dia menghilangkan adab, sehingga karena hilangnya adab untuk itu keberkahan nggak dia dapatkan. Nah sama halnya dengan kitab. Nah, kitab yang kita pelajari, mau itu nahwu, ya, mau itu fikih, mau itu tafsir, mau itu hadis dan semisalnya, itu jangan sampai kita meletakkan di dalam tas atau semisalnya dan posisinya di belakang punggung. Nah, kita taruh depan. Nah, karena itu kalau ada membawa Quran misalnya, enteng gini. Kitab misalnya dibawanya gini, jalan, enggak hormat. Lihat orang yang mau ke gereja, kalau bawa bukunya, gimana mereka bawanya? Gini bawanya? Nggak ada, bawanya gini. Bawanya gini, seperti anak santri zaman dulu. Bawanya gini, ditaruh dadanya. Kalau santri zaman now, bawanya gini. Hanya ilmunya, mungkin dapat ilmunya, keberkahannya, manfaatnya, nggak ada. Tapi kalau dia sudah menghormati kitabnya, dihormati, dimuliakan, apalagi gurunya. Kitabnya aja dihormati, dimuliakan, apalagi gurunya. Lah ini keberkahan akan dia dapatkan. Nah, karena itu intiqad, tidak selayaknya istiqmalul haqaib, memakai haqaib, tas dan semisalnya, allati tuhmal, yang digunakan membawa fiha di dalam kitab apa, di dalam tas itu al-kutub, kitab-kitab, khalfadh dhahar, belakang punggung. Yang ke-11, an yushahidu wa yu'awwadu lahum inda fawatil khair wal huzun alaih. Hendaknya ia membiasakan diri ham ya, wa yawadul ham ya. Hendaknya ia membiasakan diri untuk sedih karena kehilangan kebaikan. Jadi biasakan menyaksikan kebaikan, biasakan pula ketika kehilangan itu sedih. Nggak ikut satu pelajaran, biasakan kita merasa kehilangan. Jangan kemudian nggak merasa kehilangan apapun. Karena banyaknya orang sekarang itu kehilangan kebaikan nggak masalah, tapi kalau kehilangan barang atau duit bingung. Duitnya hilang, apa yang dia lakukan? Oh, dibongkar bajunya, dicari dalam bukunya misalnya, atau dicari dalam tasnya, dicari dalam lemarinya, bingung. Kemudian tanya sana, tanya sini. Tapi ketika nggak ikut pelajaran, walaupun karena sakit,
Pernah kemudian setelahnya sembuh, tanya ke teman-temannya, tadi apa yang dipelajari? Oh bab ini, coba jelaskan ke saya. Pernah kira? Ada enggak yang seperti itu? Hah? Seperti itu semuanya? Cik Masya Allah ya. Karena tak lihat ada potongan nih kayak gini. Nggak ada. Ketinggalan jamaah misalnya nggak berjamaah. Ada nggak kemudian merasa nyesel, ya Allah sudah sholat, kemudian ngajak temennya, sembahyang sampai aku. Apa alhamdulillah? Oh alhamdulillah, sembahyang dewe. Kayak Lionel Messi pas ngiring, cewapet sembahyangnya. Bahkan kayak Valentino Rossi ketika belok ngepot, cewapet. Kenapa? Oh syukur dia nggak berjamaah, bersyukur. Sholat Senin. Jadi kebiasaan ketika ketinggalan, kehilangan itu merasa menyesal. Ketika kita merasa menyesal atas kebaikan yang tertinggal, sehingga kita memaksa diri kita atau menuntut diri kita di kemudian hari nggak mau ketinggalan itu lagi. Karena beda ya orang yang menyesal dan tidak beda. Ketika dia menyesal, dia akan merasa sakit. Dari merasa kesakit itu, dia nggak mau ketinggalan lagi, nggak mau kehilangan lagi. Tapi kalau dia nggak merasa kehilangan, nggak ada rasa sakit, sehingga tertinggal 2 kali, 3 kali, nggak masalah. Akhirnya apa? Membuat kita terbiasa tertinggal kebaikan dan kita pun nggak merasakan kehilangan. Kalau orang dulu nggak, ulama terdahulu, dan mereka mendidik murid-muridnya nggak seperti itu. Ketika kehilangan, Maya, di zaman Nabi itu sudah diwujudkan hal itu. Jangankan ketinggalan secara keseluruhan, jangankan tertinggal secara keseluruhan, sebagian. Dan sebagiannya bukan besar, kecil, sedikit. Menurut kita nggak berarti. Takbiratul ihram. Tertinggal takbiratul ihram. Jadi datang imamnya sudah membaca surat misalnya, atau datang imamnya sudah ruku, berarti dia nggak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itu aja para sahabat datangi rumahnya orang tersebut 3 hari, dianggap orangnya apa? Mati. Jadi sahabat yang nyelawat, bukan nyelawat karena orangnya mati beneran, enggak, karena kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Kalau nggak berjamaah 7 hari diparani rumahnya, didatangi rumahnya selama 7 hari, dianggap seperti orang mati. Itu mengajarkan apa? Mengajarkan agar mereka merasa benar-benar kehilangan dari sesuatu yang istimewa. Nah, takbiratul ihram kalau kita kan nggak ada apa-apanya, cuma takbiratul ihram. Apalagi kita mungkin punya dalil, yang penting kan berjamaah. Lah dianggap berjamaah lo, walaupun salam, nututi salam lo dianggap berjamaah. Walaupun tekoy salam ya tidak apa-apa, pasti dihitung jamaah. Kita seperti itu, karena apa? Melihat hukum fikih. Tapi kalau mereka enggak, makanya fikih itu kalau enggak dibarengi dengan tasawuf ngawur. Tapi kalau fikih dibarengi tasawuf menjadi istimewa seperti ini. Diajarkan mereka itu merasa kehilangan. Nah, kita tahu takbiratul ihram itu intisarinya sholat. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Shafwatus sholat takbiratul ula ma'al imam. Intisarinya sholat itu adalah takbiratul ihram bersama imam. Makanya dalam kitab Zubair dikatakan wal fadlu fi takbiratul ihrami bil istighal akibal imami. Keutamaan dalam takbiratul ihram itu menyibukkan diri setelah selesainya imam dari takbiratul ihramnya. Sehingga diceritakan ada seorang badui, orang pelosok, orang dusun. Kehilangan ontanya, mau sholat kehilangan ontanya, muter nyari dia. Setelah Nabi sholat keluar, menemukan badui tersebut ngos-ngosan,
karena muter sana muter sini, kemudian keringetan. Ditanya, kenapa kamu, ada apa? Katanya si Badui, aku kehilangan ontaku ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, na'udzubillah min dzalik. Loh, kenapa Rasulullah? Tak kira kamu ini kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Badui tersebut kemudian tanya, loh, apakah takbiratul ihram itu lebih mahal daripada ontaku? Nah, harganya onta, anggap kalau rupiah bisa sampai 50, 30 sampai 50 juta, bahkan mungkin lebih dari itu. Bayangkan kehilangan, katanya Rasulullah, aku kira kehilangan takbiratul ihram. Loh, apakah takbiratul ihram lebih mahal dari ontaku? Katanya Rasulullah, bukan hanya ontamu, dunia dan seisinya, takbiratul ihram masih lebih berharga, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Nah, kiranya kalau kita kehilangan takbiratul ihram, itu sesuatu yang kecil, sedikit, atau sesuatu yang sangat besar? Sesuatu yang sangat besar. Lah tapi pernah kita merasakan kehilangan itu? Nggak pernah. Padahal itu sangat kita butuhkan loh nanti. Sekarang mungkin kita nggak membutuhkan. Kenapa? Itu pahala, itu kemuliaan. Tapi kemuliaan ini bakal kita butuhkan ketika kita di barzakh dan ketika kita di akhirat. Ibaratnya kita kehilangan sangu besar, kehilangan tabungan besar, kehilangan tabungan besar. Dan mereka sudah dididik oleh Nabi. Karena itu harus dibiasakan mencintai kebaikan, menyaksikan kebaikan, tapi juga harus dibiasakan untuk juga merasa sedih, merasa kehilangan kebaikan, ketaatan yang ada. Wal farah bi taufiqillah li fi'lih wa quwwatin nadam 'alal hafawat. Dan juga biasakan untuk bahagia dapat melakukan kebaikan dengan taufiknya Allah. Karena kita dapat melakukan kebaikan apapun, kecil atau besar, sedikit ataupun banyak, itu dari taufiknya Allah. Taufik itu semangat yang diberikan oleh Allah di dalam jiwa seseorang. Ya, semangat, support yang diberikan oleh Allah dalam jiwa seseorang. Nah, kalau orang nggak dikasih taufik nggak bisa. Walaupun dekat. Nah, walaupun dekat. Nah, jangankan dekat sudah, nggak pakai keluar dari rumah. Tapi kalau nggak digerakkan taufik, nggak mungkin dia mau mendengarkan. Contoh nih, ada masjid atau musola, rumahnya di sampingnya ada mikrofon, ada speaker. Yang di masjid atau musola ngaji. Entah itu ngaji tafsir atau hadis atau fikih dan semisalnya. Kalau dia nggak dikasih taufik sama Allah, mendengarkan aja nggak mau. Padahal walaupun dia nggak keluar rumah bisa mendengarkan, tapi mendengarkan saja nggak mau. Yang ada apa? Dia menyibukkan dengan dirinya dengan yang lain. Mungkin kalau masih muda main game. Kalau dia sudah agak tua, mungkin kalau itu ibu-ibu tel TV. Ini bisa dia dengarkan tanpa keluar rumah. Nggak mau dia. Kenapa? Nggak dikasih taufik. Tapi kalau dia kasih taufik, dia pasti mau mendengarkan walaupun dari rumahnya. Dan mungkin dia tidak hanya mau dari rumahnya, tapi dia akan juga hadir ikut. Lah kita juga gitu, jangan kita anggap kita melakukan kebaikan dari diri kita, enggak. Kita semuanya bisa melakukan kebaikan itu dengan taufiknya Allah. Nah, karena itu kita harus senang, biasakan senang, bahagia ketika kita sudah atau sedang melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Jangan enggak berbangga, berbanggalah, bergembiralah. Alhamdulillah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah bisa sholat duha. Alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa belajar, alhamdulillah bisa membantu orang tua, bersyukur, gembira. Kemudian wa quwwatin nadam 'alal hafawat, juga biasakan apa? Sangat menyesal.
Kuwatin nadam, sangat menyesal alal hafawat, atas dosa-dosa. Jadi kalau kita sudah melakukan dosa walaupun itu kecil, biasakan diri kita ini sangat menyesal. Jangan sekedar menyesal. Kalau sekedar menyesal itu nanti ada yang memberikan masukan tentang pengetahuan sesuatu, hanya wes gampang lek mari ngene iki ngene ilang dosane. Ini yang gampang, tapi sangat menyesal. Jadi benar-benar apa yang sudah dia lakukan ini dosa yang susah untuk diampuni, kecuali dia benar-benar merubah. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kita biasakan dalam hati kita seperti itu, sehingga kita bisa menjauh, benar-benar menjauh daripada dosa-dosa walaupun itu kecil. Walaupun itu sedikit, apalagi yang besarnya. Yang ke-12, ayu awadul hiris alal jamaah fi salawatil khamis. Ayu awidul hiris alal jamaah fi salawatil khamis, membiasakan diri menjaga berjamaah salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktunya nggak perlu kita bahas, karena itu termasuk kewajiban yang diwajibkan oleh Allah bagi seorang muslim mukmin dalam satu hari satu malam 5 waktu. Nggak usah perlu kita bahas, semuanya tahu. Termasuk daripada rukun Islam. Tapi berjamaah, ini perlu. Karena di antara tanda kita mencintai Nabi itu harus apa? Ittiba, meneladani, mengikuti. Lah termasuk salat berjamaah ini ittiba dengan Nabi. Karena tidak ditemukan satu riwayat pun, tidak ditemukan satu riwayat pun Nabi salat sendirian. Cari di hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan lain sebagainya, nggak mungkin menemukan riwayat Nabi sholat sendirian. Dari awal diwajibkan sampai akhir hayatnya Nabi nggak pernah sholat sendirian, selalu berjamaah. Lah kalau kita mau mendapatkan cintanya Nabi, dicintai oleh Nabi, mencintai dan dicintai oleh Nabi, sholat berjamaah. Nah, kita tahu sholat berjamaah itu lebih mulia, lebih istimewa daripada sholat sendiri 27 derajat, dalam riwayat 25. Lah derajat di akhirat itu satu ke derajat berikutnya itu minimal seperti perjalanan 500 tahun. Berarti kalau 25 derajat dari 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Piro? Ada yang ahli matematika di sini? Berapa coba? 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Berarti itu sangat tinggi derajatnya. Ada riwayat 25, ada riwayat 27, bisa kita bayangkan. Tapi itu mudah kita gapai dengan apa? Salat berjamaah. Lah Nabi menganjurkan sholat berjamaah, sangat menganjurkan sholat berjamaah, sehingga Nabi itu dalam ungkapannya, kalau ada laki-laki yang di rumahnya, niscaya akan aku bakar rumahnya. Itu bukan berarti Nabi mau membakar beneran rumahnya. Kata-kata itu adalah kata-kata yang sangat menganjurkan, tidak memperkenankan siapapun laki-laki yang sholat di rumahnya alias meninggalkan jamaah. Kalau kita membaca kitab Nasihat Diniyah, dalam kitab Nasihat Diniyah itu dijelaskan, kalaupun kita nggak mau keluar rumah, misalnya di dalam kitab Nasihat Diniyah, kita nggak mau keluar rumah, alasannya kalau saya keluar rumah itu nggak lepas dari dosa, entah itu mata, entah itu telinga, entah itu mulut dan lain sebagainya. Supaya saya terhindar dari dosa-dosa itu, saya nggak keluar. Tapi nggak keluar kemudian ngelihat TV atau ngelihat handphone buka-buka, enggak. Dia nggak keluar benar-benar, dia keluar dia akan melakukan, dia nggak mau keluar. Tapi ini katanya Habibullah Haddad, walaupun keadaannya seperti ini, semestinya
tetap bagi dia keluar ke masjid atau musola untuk sholat berjamaah. Walaupun ya, dia sudah nggak mau keluar karena takut perbuatan dosa, tapi tetap dianjurkan bagi dia untuk keluar ke masjid atau musola untuk sholat berjamaah. Tapi kalau nggak memungkinkan sama sekali, minimalnya katanya beliau, minimalnya ajak orang untuk sholat berjamaah bersamamu di rumahmu. Minimal. Jadi supaya apa? Nggak sholat sendirian. Dulu itu ulama-ulama dulu kalau ketinggalan jamaah itu ngajak orang untuk berjamaah walaupun dengan bayar. Jadi yang diajak sholat itu orangnya sudah sholat atau belum, diajak sholat sama dia itu bayar. Kenapa? Ini termasuk sodako. Orang itu sodako. Orang yang barengi untuk dia sholat berjamaah itu orangnya bersedekah. Tapi ini yang bersedekah dibayar juga. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani ihlal hasan. Dia berbuat baik karena mau menemani kita. Lah ini karena dianggap ini telah berbuat baik, dia juga berbuat baik dengan memberikan. Seperti itu mereka. Kenapa? Nggak mau sholat sendiri. Nah termasuk menumbuhkan pengagungan kepada agama dalam hati kita. Kita selalu menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat sendirian. Kemudian yang ke-13, ayu awidul hiris alal witir wa duha wa rawatibis salawat wa ghairiha minan nawafil. Selain sholat 5 waktu, hendaknya ia juga membiasakan diri menjaga sholat witir. Apalagi sholat witir ini dalam madhab yang lain hukumnya wajib. Dalam madhab yang lain wajib. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i sunnah. Tapi kesunahan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Makanya dalam hadis Rasul bersabda innallaha witrun. Innallaha witrun apa? Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Allah itu ganjil. Karena satu. Mencintai yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an. Maka salatlah witir wahai ahlal Qur'an, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan apa? Man lam yutir falaisa minna. Katanya Rasulullah, bukan dari kelompokku, bukan dari golonganku yang tidak sholat witir. Lah rata-rata orang itu sholat witir kalau sholat taraweh. Kalau nggak sholat taraweh, nggak witir. Jadi witirnya itu nunggu kalau Ramadan. Keluar dari Ramadan nggak witir. Padahal Nabi menganjurkan dan memberikan ancaman kalau nggak witir bukan dari kelompoknya dan golongannya Rasulullah. Kira-kira kalau bukan golongannya Nabi, kelompoknya Nabi, golongannya siapa? Kelompoknya Nabi itu berarti para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Nah kalau bukan golongannya Nabi, golongannya siapa? Berarti golongannya Fir'aun, Haman, Namrud. Tempatnya enak mana itu? Golongannya Nabi atau golongannya Fir'aun, Namrud? Kalau di dunia golongannya mereka lebih enak, tapi di akhirat golongannya Nabi. Nah sekarang mau enak di dunia apa enak di akhirat? Kalau mau enak di akhirat, salat witir. Menjadi golongannya Nabi SAW. Kemudian bukan hanya salat witir, tapi juga duha. Duha, walaupun hanya 2 rakaat. Duha walaupun hanya 2 rakaat. Yang penting rutin. Karena itu termasuk yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Duha. Apalagi keutamaannya duha ini luar biasa. Setiap anggota badan itu wajib kita syukuri.
Wajib kita syukuri. Bagaimana kita bisa mensyukurinya? Ya dengan salat duha itu. Dengan salat duha itu kita dianggap mensyukuri dengan setiap persendian yang ada dalam anggota badan kita. Berapa persendian setiap manusia? Hah? Berapa persendian setiap manusia? Enggak tahu. Ada yang sekolah SD SMP? Hah? SMA. Persendian setiap manusia itu ada 360. 360 sendi setiap manusia. Ketika dia salat duha, dianggap dia bersedekah dengan setiap persendihannya. Padahal cuma 2 rakaat. Berapa lama menghabiskan 2 rakaat ini? 1 jam? Hah? 5 menit gak sampai. 5 menit gak sampai. Nah, kecuali orang yang ahli sholat. Nah, ahli sholat 2 rakaat ini bisa semalaman. Tapi kalau orang seperti kita, ya, 2 rakaat, ya, setengah menit 1 rakaat. Berarti kalau 2 rakaat itu 1 menit. Kenapa? 1 rakaatnya setengah menit. Berarti kalau 2 rakaat 1 menit. Orang yang seperti kita. Nah. Kemudian selain sholat duha, rawatibus shalawat, Qabliyah dan Ba'diyah. Qabliyah dan Ba'diyah wa ghairiha dan selainnya minan nawafil daripada kesunahan-sunahan seperti ya qiyamul lail dan yang lain sebagainya. Kemudian rabbatahum bihisal tilawah wa adkar lis-sabah wal masa' wal ahwal al-mukhtalifah. Mengikat mereka, yaitu mengikat para santri dengan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Nah, jadi memberikan jadwal khusus mereka untuk membaca Al-Qur'an. Kalau bahasa di Indonesianya mungkin darusan. Nah, kalau di Hadramut itu hizib. Nah, jadi menentukan suatu waktu untuk darusan Al-Qur'an. Nah, kemudian wa azkar, selain Al-Qur'an juga zikir. Lis sabah wal masa, zikir untuk pagi dan zikir untuk waktu sore. Ya. Wal ahwal al mukhtalifah dan keadaan-keadaan yang berbeda, artinya keadaan yang lainnya. Yang ke-15 ta'limuhum rabat jam'i ahwalihim wa adatin biddin wa salihin niyat. Mengajarkan kepada mereka untuk mengikat setiap keadaan mereka dan kebiasaannya mereka itu dengan agama dan niat-niat yang baik, dengan ketaatan. Jadi membiasakan, mengajarkan kepada santri untuk membiasakan aktivitasnya, walaupun itu aktivitas yang mubah, bukan haram, bukan maksiat, itu berhubungan dengan agama, berhubungan dengan kebaikan, ketaatan. Bola, main bola, main badminton atau semisalnya. Lah mengajarkan kepada mereka walaupun itu permainan untuk menggabungkan, menghubungkan permainan itu ya, tidak lepas dari kebaikan. Bagaimana caranya bermain di situ jujur, ya. Kemudian tidak mendolimi, karena main bola ini kan bohong ada, dolimi juga ada. Nah, kan yang mokong kan bolanya ucul digaprakno sikile. Wah. Ya. Kadang lek nak ngono nyekut. Lah kan zalim ini. Lah membiasakan jujur. Nah, kemudian tidak menzalimi. Jadi walaupun itu permainan tapi sudah dididik anak santrinya untuk jujur. Wasitnya enggak tahu kalau hen. Koncone ngamuk, oh nih kejujuran wong. Nah, misalnya. Nah. Biasakan jujur. Walaupun itu permainan, tapi kalau sudah membiasakan seperti ini, menghubungkan dengan apa bagus. Juga dengan niatnya yang baik. Oh itu main bola. Tapi diajarkan ini permainan, ya, walaupun tidak ada hubungannya, tapi jangan lupa niat. Niat apa? Supaya sehat. Kalau sehat supaya enak beribadah, supaya enak membantu orang tua, supaya enak aktivitas ini dan aktivitas itu daripada kebaikan. Nah, jadi selalu ya,
mengajarkan kepada santri untuk menghubungkan setiap keadaan mereka, kebiasaan mereka itu dengan agama dan niat-niat yang baik. Yang ke-16 yang terakhir, al-ihtifal bihifdzil ajza was-suwar at-tiwal wa bi khatmil kutub wa da'wa awliya'il umur wa ayanil mantiqa lil hudur. Membiasakan untuk mengadakan perayaan. Mengadakan perayaan untuk apa? Untuk hafalan juz-juz daripada surat-surat yang panjang. Atau mengadakan perayaan setelah hatam kitab. Setelah menghatamkan kitab diadakan perayaan. Mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Mengundang para ulama, para asatid untuk hadir di dalam perayaan tersebut. Nah, itu kebiasaan di Hadramut seperti itu. Biasanya kalau di Hadramut itu hatam kitab itu biasanya nyewa kolam renang. Nyewa kolam renang. Tapi bukan ke sana kemudian renang tok, enggak. Selain renang, di situ diundangkan ustadz yang lain atau guru yang lain sebelum bersenang-senang dengan renang dan semisalnya itu ngasih nasihat, ngasih masukan dan yang lain sebagainya. Itu kebiasaan. Nah, kalau nggak gitu kadang hatam kitab, kalau bahasanya sini mayoran, masak-masak. Nah, itu dibiasakan. Nah, bahkan adat di Hadramut, di Tahrim khususnya, anak itu kalau mau pakai jubah, apalagi imamah, ya, atau sudah balik, ya, itu tokoh ulama didatangkan. Habaibnya, masyayikhnya didatangkan, undangan. Kemudian anaknya tadi itu ditampilkan. Ditanya perihal yang wajib diketahui. Seperti wudhu dan semisalnya. Itu ditanya di depannya mereka semuanya. Disaksikan oleh mereka. Setelah itu orang tuanya menyampaikan bahwa kalian sudah menjadi saksi, aku telah mengajarkan kewajiban yang harus ia ketahui daripada seorang muslim mukmin. Dan itu menggambarkan kepada mereka kalau dia melakukan kesalahan itu bukan dariku, murni dari dia. Kenapa? Aku sudah mengajarkan yang semestinya aku ajarkan kepada. Kenapa? Dan seperti itu. Hafal beberapa surat yang panjang atau beberapa juz, undang, tampilkan. Kemudian biar mereka mungkin memberikan nasihat, wejangan, wasiat untuk yang hafal ini, ya. Bagaimana untuk menjaganya, jangan untuk memberikan hati-hati, tidak melupakannya dan lain sebagainya. Itu harus dibiasakan. Nah, kalau di pondok-pondok kan biasanya haflah itu, ya, haflah akhir sana. Nah, kalau itu setahun, kalau ini enggak nunggu setahun. Nah, pokoknya dilihat sudah itu cukup ditampilkan buat perayaan. Nah, kalau di pondok-pondok umumnya digabungkan selama 1 tahun di akhir tahun ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, itu semuanya tujuannya apa? Supaya mereka dapat benar-benar mengagungkan agama di dalam hatinya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pengagungan agama dalam hati kita, saudara-saudara kita dan umat Islam pada umumnya, sehingga bisa mereka benar-benar memuliakan agamanya, menjalankan apa yang diperintahkannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.